Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Type Hidden. Kali ini kita akan membahas atau membuat layout tampilan web design dari admin LTE. Admin LTE Bootstrap Admin Dashboard Template. Template admin LTE ini udah super responsif ya guys, udah menyesuaikan dengan tampilan-tampilan berbagai skala. Kalau misalkan dari tampilan size ini seperti ini, kita review aja dulu nih guys biar lebih enak dilihatnya lebih. Nah, ini tampilan dari admin LTE. Fiturnya banyak sekali di sini ya guys, kalian bisa cari-cari fiturnya di sini. Nah, ini dia dashboardnya menggunakan versi 1. Ini dashboard versi 1 dari dia memberikan tampilan seperti ini, dashboard versi 1-nya. Versi 2-nya kita klik. Nah, tampilan dashboard versi 2-nya dia draft mode dengan tampilan seperti ini ya. Ini tampilan aja, kita bisa edit sesuai kebutuhan. Oke, lalu dashboard versi ketiganya seperti ini, menampilkan grafik-grafik gitu ya guys. Kalau dashboard tuh biasanya tampilan grafik, rekapan atau segala macam itu dari dashboard ya. Lanjut, oke. Bagaimana kita cara mendownload tampilan-tampilan admin LTE ini ya guys. Ingat, admin LTE ini free ya, bisa kita download di sini, lalu kita pasangkan ke aplikasi kita. Bagaimana caranya? Saya di sini akan memberikan tutorial cara membuat tampilan dari admin LTE ya guys. Oke, langsung aja kita klik download. Ketika kita klik download, langsung masuk ke GitHub dari Colorbit apa ini, admin LTE-nya langsung ya, rilis admin LTE. Nah, kita bisa mendownloadnya di source code ini ya guys, yang ini source code dalam kurung zip atau tar.gz. Kita download aja yang zip ya guys, karena kita di Windows enaknya pakai yang zip. Tunggu proses downloadnya sampai selesai. Nah, setelah kita download selesai, langsung kita buka folder dari file download yang sudah kita download tadi ya. Filenya di sini .zip ya guys. Lalu kita ekstrak aja di sini ya. Ekstrak here. Nah, setelah diekstrak, yang zipnya tadi kita hapus aja supaya tidak mengganggu. Nah, langsung kita buka ke dalamnya. Lalu kita memilih yang index.html ini. Kalian double klik aja atau open by web browser kita. Oke, di sini menggunakan Microsoft Edge. Kita klik Microsoft Edge, oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Langsung dia ke tampilan admin LTE. Nah, kenapa ini kita merekomendasikan pakai admin LTE guys? Karena admin LTE ini fiturnya banyak dan sudah sangat responsif ya guys. Kalau kita misalkan di tampilan seperti laptop, dia langsung menyesuaikan seperti ini ya guys. Kalau misalkan kita inspect element, nah dia kan kita modenya mode HP, langsung dia berubah tampilan seperti ini guys. Sangat responsif ya. Gitu. Kalau misalkan kita di sini atur sebagai responsif, nah lalu kita atur besar ukurannya seperti ini, kan misalkan tablet segini ya, tablet ini, atau tablet ukuran segini ya, oke bisa. Nah, seperti itu ya guys, udah sangat responsif ya. Oke, langsung aja kita buat tampilan dari admin LTE ini. Biasanya sih aplikasi itu apa aja sih yang perlu ditampilkan? Misalkan halaman login ya, halaman login kita bikin di sini.
Halaman login itu kita bisa cari, atau contoh dari admin LTE-nya itu ada di menu extras ya, extras. Nah, lalu ada di sini login and register versi 1. Nah, ada juga login and register versi 2 yang disediakan oleh admin LTE ini untuk kita gunakan ya guys. Kita klik aja yang login versi 1-nya dulu. Nah, ini versi 1 dari login dari admin LTE seperti ini ya guys. Lumayan bagus ya. Kita kembali dulu lagi dan kembali link tadi ya, versi 1. Nah, ini yang registernya kita klik kanan aja lalu open di new tab. Nah, seperti ini registernya tampilannya untuk versi 1. Oke, sedangkan yang versi 2 kita lihat nih, forgot passwordnya juga ada ya, forgot password seperti ini versi 1. Nah, banyaklah teman-teman bisa melihat lagi, ini versi 2 open. Nah, ini login tampilan versi 2. Lalu register yang versi 2 seperti ini. Oke, saya di sini akan menggunakan untuk yang versi yang kedua tuh seperti ini ya guys. Oke, langsung aja guys, kita buat project di sini ya, di web server kita di WAM www, atau teman-teman bisa di, kalau di SAM biasanya di htdoc seperti itu ya. Kita buat folder baru di sini, buat project baru. Misalkan namanya adalah aplikasi dengan admin LTE. Nah, setelah kita buat foldernya, lalu balik lagi ke file download yang tadi. Ke download di sini. Nah, yang harus kita kopikan guys, file-filenya itu build, folder build, blok ya, folder disk di blok, pakai kontrol terus diklik, folder doc, lalu folder plugin. Oke, ini copy dulu, ini dulu kita copy, lalu kembali lagi ke project yang tadi kita, nah, aplikasi dengan admin LTE, lalu kita paste di sini. Tunggu prosesnya selesai. Nah, di sini ya folder-folder dari admin LTE. Lalu kita balik lagi ke admin LTE tadi di download. Nah, lalu kita mengambil yang ini guys, di ekstrak tadi, mana ekstras. Kita pengen yang versi 2 ya, loginnya versi 2 yang ini ke kanan. Nah, ini ada filenya di admin LTE pegs example login v2. Kita ke situ aja guys, admin LTE terus pegs example login v2. Nah, ini kita copy yang ini, copy, lalu kita bikin folder baru aja, kita simpan di yang tadi ya, project kita WAM www, terus di aplikasi dengan admin LTE yang di sini, lalu paste di sini ya. Oke, setelah itu dibuka localhost-nya, host. Nah, setelah dibuka tampilan WAM tuh seperti ini ya, tampilan WAM seperti ini project kita yang baru tadi kita buat, copy, masukkan nama folder di sini, lalu paste. Nah, di sini udah muncul file-file dari yang kita tadi udah copy ya. Lalu klik nih, klik yang login v2 HTML. Nah, tampilannya masih seperti ini guys. Ini dikarenakan kita belum melakukan atau merubah resource dari file CSS-nya. Setelah dibuka, lalu kita open folder ya, open folder, lalu kita pergi ke project kita yang tadi yang udah dibuat, ada di WAM www aplikasi dengan admin. Select folder. Nah, maka akan terload dari sini.
Lalu kita klik yang tadi ya, yang login strip v2 HTML. Nah, di sini kita rubah di sini ya guys, letak dari file CSS-nya. Letaknya itu di mana ini? Plugin this font gitu kan. Ini foldernya plugin. Cuman kitanya letaknya di sini. Lalu kita sesuaikan aja, ini hapus titik-titik slashnya, Ctrl F, paste di sini. Lalu kita cari replace. Nah, replace dengan kosong aja, nggak usah diisi, replace dengan kosong. Lalu klik replace all, yang ini ya, yang replace all. Klik. Nah, maka cuma satu ya yang terreplace. Copy dulu ya, copy. Pencet Ctrl F, replace all. Nah, baru semua ya terreplace. Oke, udah. Lalu kita simpan, Ctrl S. Kita balik lagi ke webnya tadi, lalu kita refresh. Nah, baru dia tampilannya akan menyesuaikan seperti yang kita download tadi. Ini sama ya, di filenya di C, ini udah di localhost seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang registernya, tampilan registernya. Tampilan registernya kita cari di ekstra sama register v2. Nah, yang ini ya, ini pegs example register v2. Kita cari di bukan di www ya. Nah, sini nih satu lagi yang register v2. Nah, register v2 ini tinggal copy lalu paste di sini ya, di project kita. Oke, teman-teman bisa menyesuaikan namanya ya. Kalau misalkan login.v2 register v2, kita samakan aja. Misalkan ini kita rubah namanya menjadi login aja lah, nggak usah ada v2-an. Tapi ini register aja udah. Oke, kalau di refresh di sini maka tampilannya akan kosong karena namanya belum dirubah. Nah, login. Oke ya, udah muncul tampilan login. Register masih seperti ini, lakukan sesuai seperti yang tadi. Ini close. Nah, register yang lakukan seperti tadi ya guys. Copy, lalu Ctrl F, klik yang ini replace, lalu tekan yang replace all. Nah, lalu simpan. Oke, nah ini sudah tampilannya register seperti ini ya. Ini hanya tampilan aja ya guys, kita di sini hanya belajar untuk tampilan aja, nggak ada PHP-nya di sini. Ada mungkin PHP-nya tapi tidak berhubungan dengan database ya. Oke, seperti itu ya guys. Kita hapus ini, balik lagi ke halaman awal. Oke, setelah kita membuat login, register, lalu kita biasanya membuat halaman dashboard ya. Dashboard, untuk dashboard kita ambil dari admin LTE-nya itu di starter page. Nah, bisa di starter page ini guys. Admin LTE di starter.html. Kita pergi ke folder yang download tadi, lalu ke folder dari admin LTE-nya, lalu cari starter.html. Nah, ini ya, starter.html. Kita copy lalu paste di sini di project kita. Starter, kita rubah namanya menjadi dashboard.php. Nah, kali ini kita menggunakan ekstensi PHP ya guys, karena kalau misalkan HTML dia nanti di dalamnya tuh nggak bisa dikasih script HTML. Kalau .html, kalau .php kita bisa mengasih script
.php-nya untuk nanti membuat tampilan dinamis. Nah, seperti ini kan kalau .html dia statis ya, tampilan statis. Kalau kini kita membuat tampilan dinamis. Apa bedanya tampilan statis sama tampilan dinamis? Kalau statis, kalau misalkan kalian ada perubahan di satu titik, misalkan di login atau di dashboard, nah kalian akan merubah seluruh file-file HTML yang kalian rubah itu kalau misalkan statis. Kalau misalkan tampilan dinamis, kalian memisahkan antara heading, antara sidebar, antara footer, itu nanti dipisah. Nah, nanti dan isinya itu akan di-includekan ke dalam tampilan page yang selanjutnya. Misalkan seperti ini ya guys. Oke, kita bahas aja langsung tampilan dinamis ya. Kita dashboard.php sudah dibuat. Lalu kita refresh ke project kita, localhost aplikasi dengan admin dashboard ya. Dashboard, lalu kita klik ya, langsung muncul seperti ini kan tampilannya. Nah, setelah muncul seperti itu, lalu kita ke text editor kita ke dashboard.php yang ini guys, yang tadi kita buat. Nah, kalian sesuaikan lah nama, misalkan titelnya ini nama aplikasi dashboard segala macam gitu kan. Kenapa ini tidak kita rubah seperti tadi ya, yang titik karena direktori dari CSS dan Java-nya itu sudah sesuai dengan direktori ini ya guys. Kalau tadi kan login HTML kita rubah karena direktorinya tidak sesuai, maka kita rubah. Kalau ini nggak perlu dirubah karena sudah sesuai. Save. Nah, seperti ini guys, membuat tampilan dinamis. Ini navbar ini tampilan dari atas ya guys. Nah, navbar ini seperti ini ya. Di sini nav nih, tag nav ini ke bawah nih. Ini adalah tampilan dari atas ini guys, tampilan dari sini ke sini. Nah, kita buat tampilan ini sebagai tampilan dinamis yang tidak akan berubah-berubah ya. Nantinya tinggal dipanggil aja. Balik lagi ke sini, kita blok dari navbar ini, lalu ke bawah sampai navbar, sampai tutup navbar ini. Lalu kita blok sini ya. Lalu kita copy, lalu kita buat file baru ya. Ini file namanya adalah navbar.php. Nah, di sini simpannya di sini navbar.php, lalu create file. Nah, terbuat ya navbar.php di sini. Lalu yang tadi kita blok, kita copy, lalu kita paste di sini ya, paste. Lalu kita simpan. Nah, setelah disimpan, ini kita hapus. Yang tadi kita blok, kita hapus. Lalu simpan. Kita cek dulu kalau misalkan kita hapus ya. Cek dulu, lalu refresh. Nah, navbar ini bakalan hilang karena belum kita panggil. Cara memanggilnya adalah mengetikkan kode PHP include. Seperti itu, include, lalu ketikkan nama navbar.php. Jadi koma, lalu tutup PHP, lalu save. Nah, setelah save kita refresh, maka tampilannya bakalan kembali seperti guys, tampilan dinamis ya. Jadi ya, di navbar ini kita buat file baru di sini. Navbar ini file baru. Jadi nanti ketika navbar ini dipanggil, maka akan menampilkan file navbar ini guys ya. Seperti itu tampilan dinamis ya. Kalau misalkan kalian tidak seperti beginikan, nanti kalian akan merubah satu-satu guys file HTML atau file PHP-nya. Setelah itu kita akan memisahkan sidebar ini guys, sidebar ini. Karena sidebar sama navbar ini tidak akan pernah berubah ya. Yang berubah itu isinya. Navbar, sidebar, sama footer ini nggak akan berubah-berubah. Nah, kali ini kita akan memisahkan dari sidebar. Nah, ini sidebarnya guys ya.
sidebarnya di sini, lalu kalian blok sampai ke bawah ini, sampai sini, slash sidebar sini, tutup sidebar ini. Oke, setelah itu kalian copy, lalu kalian buat file baru, new file, beri nama sidebar.php. Itu tadi open, new file, side_bar.php. Oke, sidebar create sidebar. Kode yang tadi kita blok kita copy, lalu masuk ke sidebar, lalu ke paste di sini, lalu simpan. Nah, ini kita hapus, yang di blok ini kita hapus. Setelah kita hapus, lalu simpan untuk mengeceknya. Ini guys, kita cek, kita refresh, maka sidebarnya bakalan hilang seperti ini, hilang ya. Nah, untuk memanggilnya sama seperti include navbar, kita panggil lagi include sidebar.php. Nah, seperti itu, lalu simpan, kalian refresh lagi. Nah, bakalan muncul lagi guys ya. Nah, setelah kalian buat itu, lalu tampilan selanjutnya adalah footer. Footer ini nggak bakalan ganti-ganti juga ya, kita buat dinamis juga footernya sini. Lalu kalian scroll ke bawah, cari tag footer. Nah, ini footer, tag footer, main footer sampai sini ya. Kalau ini div dari atas, footer aja nih, footer, kalian copy, lalu buat file baru, new file, namanya full footer.php, save, create, lalu paste di sini footernya, lalu simpan. Yang tadi kita blok kita hapus, save lagi, cek hilang apa enggak, hilang ya footernya. Nah, lalu kita balik lagi, panggil lagi footernya guys, php include footer.php. Nah, setelah itu kita save, kalian refresh lagi. Nah, sudah muncul. Nah, seperti itu tuh ya guys, tampilan dinamis, tampilan dinamisnya gitu. Tampilan dinamisnya itu tampilan-tampilan yang tidak akan berubah, kita pisah-pisahkan, sehingga yang berubah-berubah itu hanya isi dari tagnya. Seperti navbar itu tidak akan berubah ya, navbar itu kan menu-menu tidak akan berubah. Sidebar juga sama, menu-menu tidak akan berubah. Footer juga sama, tidak akan berubah. Setelah itu kalian edit, misalkan di sininya dari navbar dulu ya, kita edit misalkan home kontak ini segala macam. Saya akan menghilangkan home kontak ini, saya tidak perlu home kontak ini karena di aplikasi ya. Kita hapus itu di sini guys, di navbar. Nah, lalu ke ini kan home kontak, lalu kalian hapus dari LI ya guys, LI. Nah, sampai sini kalian hapus, lalu simpan, lalu kalian refresh. Nah, akan hilang setnya. Oke, setnya kalian lah di sini ya. Ini chat perlulah, chat ya, notifikasi perlu ya, tidak akan kita hilangkan. Ini untuk full screen perlu ya. Ini tampilan ini tidak perlu ya guys, maka kita hilangkan. Tampilan ini kita hilangkan di navbar. Di navbar, klik ke bawah, scroll ke bawah, kita scroll ke bawah, notification drop down, lalu ke bawah lagi, lalu cari tipe cyber content. Kalian copy aja nih, klik ke sana,
sidebar konten. Ctrl F aja ya untuk mencari, lalu paste, mau reserve, tidak ditemukan ya, berarti itu si all. Ini notification, oke. Ini drop down menu, oke. Oke. Ini widget button blok, sepertinya ini ya. Nah ini nih, ini search ya. Ini search, kalian searchnya dari sini ke sini, search. Ini dari chat yang tadi ya, message, and message, and ini message notification, oke, notification sampai sini. Oh ini kayaknya nih guys, kita hapus aja ini, coba ya, sampai sini kita hapus. Oke, lalu kita simpan, kita refresh, uji coba, ada hilang. Nah hilang ya, hilang. Oke, selanjutnya kita ke sidebar. Sidebar tampilannya seperti ini. Kita ke sidebar, ubah misalkan nama aplikasinya nih guys, admin namanya aplikasi kita, save aplikasi kita kan. Gambarnya kalian rubah aja sesuai kebutuhan, ada di direktori ini, sesuaikan. Lalu akun ini butuh ya untuk yang login. Lalu search ini kayaknya nggak perlu ya karena sudah ada di atas. Kita hapus searchnya karena sudah ada di sini kan. Tapi terserah kalian ya, bagaimana keinginan kalian. Lalu menu ini drop down, kalau kalian membutuhkan drop down, gunakan drop down seperti ini guys. Start pack, drop downnya ini ya, LI. Nah sampai sini dia. Nah ini menu drop downnya sampai sini. Kalau saya nggak butuh jadi hapus saja, lalu refresh. Nah muncul yang simple link aja, yang ini ya. New nya kita hapus seperti itu, ke sini kan. Nah pisahkan ini kita kasih nama dashboard, linknya dashboard.php, sesuaikan dengan file PHP nya. Lalu kita refresh. Nah dashboard, kita klik dashboard, dia ke sini ya. Oke, ikonnya kalian sesuaikan juga, ikonnya di sini ya. Dashboard tuh biasanya ikonnya rumah ya, pasti home. Oh iya guys, untuk icon ini sesuaikan di icon di font Awesom ya, dia karena font ini tuh apa, admin LT itu dia support di font Awesom. Save, refresh. Nah seperti ini ya guys. Oke, lalu startnya, kontennya kita hapus di dashboard, kontennya kita hapus. Starter page, nah ini kita hapus nih. Aplikasi dashboard, title starter page, nah ini kita ganti jadi dashboard. Ini hapus saja, saya tidak memerlukan ini. Terus simpan, refresh, dashboard hilang. Nah grupnya ini ya, tampilan ini kita hapus aja dulu ya guys, untuk memudahkan kita. Di kelas konten ini ya, kelas konten load row nama di sini guys.
di class row ini kita hapus di sininya kalau 6 nya, hapus sampai sini. Oke, simpan, cek lagi, hilang satu ya, lalu hapus lagi ini sampai sini ya, sampai akhir. Nah, end row nih sampai sini, kalian sengaja sampai row. Oke, hapus. Nah, maksud saya itu div class row itu pasangannya tutupnya ini, kita hapus di sini. Nah, maka isinya itu di sini. Ini adalah isi dari dashboard. Simpan, kalian refresh. Nah, ini adalah isi dari dashboard. Seperti itu ya guys. Oke, langkah selanjutnya adalah dashboard. Biasanya menunya itu barang, input ya, input. Kita membuat page input. Oke, untuk bagaimana cara membuat page input, kita balik lagi ke Visual Code kita, lalu kita membuat file baru, file, lalu buat nama filenya adalah input.php. Nah, script. Setelah input PHP dibuat, lalu kalian copy dari dashboard ini guys. Dashboard ini kalian blok semua, lalu kalian copy input, lalu paste di sini, lalu kalian simpan. Ya, untuk menampilkan menu input di sini, kalian hanya perlu mengedit di sidebar ya guys. Di sidebar kalian copy aja di sini ke sini, copy, lalu paste, lalu ganti nama jadi input. Di sini kalian ganti namanya jadi input.php, sesuaikan, lalu kalian simpan, kalian refresh. Input sudah ada, cuman logonya kita ganti jadi logo plus ya. Input itu plus. Plus. Nah, seperti itu ya. Lalu kalian klik ini, karena untuk mengklik ini langsung menuju ke input.php. PHP-nya 2 kali. Terus simpan, di refresh, klik input. Masih tampilannya masih dashboard, cuman kita sudah ada di input. Nah, ini kita ubah lagi di input.php yang dashboard tadi. Yang dashboard tadi kalian rubah jadi input. Kalian ganti ininya. Ini adalah page input. Lalu simpan, refresh. Nah, input ini adalah page input. Kalau kita klik dashboard ini klik dashboard. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita di input itu biasanya menampilkan form ya, formulir input. Oke, lalu kita di sini akan menggunakan widget dari admin LTE. Nah, klik di sini ya, di widget, di direktori admin LTE yang pertama kita download tadi. Lalu kalian cari widgetnya. Di sini banyak varian widgetnya, tapi di sini saya akan menggunakan widget yang ini ya. Widget yang ini untuk membungkus dari form kita. Caranya bagaimana? Simpel ya. Kalian klik kanan, lalu inspect. Kali ini klik dulu nih, jangan tampilan ini, tampilan seperti ini aja. Oke. Lalu kalian ketik yang icon ini ya, select an element in the page, inspect. Saya cari, tadi saya ingin menggunakan ini.
kalian pilih yang ini sampai segini ya, klik. Nah ini kodenya di sini guys, klik kanan di sini lalu edit as HTML. Setelah itu kalian blok, Ctrl A, lalu copy. Nah setelah itu kalian paste di sini. Ini adalah page input. Kita paste di sini. Oke, paste di sini ya. Lalu kalian simpan, Ctrl S, simpan. Lalu kalian buka lagi aplikasi kalian yang input ini, lalu refresh. Nah muncul seperti ini guys. Yang tadi muncul di sini. Oke. Lalu kalian edit aja guys, nih collapsible-nya kita ganti misalkan form input, ya kan, form input. Ininya bodinya, ini card body, nggak apa-apa gitu aja dulu. Lalu ini card ukurannya ya, ukuran dari si cardnya ini 3, jadi ukurannya itu dia di admin LTE ini sama kayak Bootstrap, jadi ada sampai 12 ya. Jadi ini 3 berarti segitu tampilannya. Kita rubah perbesar, misalkan kita ingin merubahnya menjadi 6, lalu simpan, lalu kita refresh. Nah akan merubah seperti itu. Kalau full segini dia 12, ini segini 6 bagi 12 bagi 2 6 segini ya, setengah. Oke, setelah itu kita membuat form. Kita membuat form ke elemen, UI elemen, lalu kalian cari form. Oh bukan ya, bukan UI elemen, tapi form general elemen. Nah ini general elemen. Lalu kalian cari form yang kalian butuhkan di sini ya. Caranya itu seperti ini ya. Kalian misalkan di sana membutuhkan untuk input nama, misalkan nama, kalian klik lagi ini, lalu pilih yang text editor, misalkan kalian ingin menggunakan yang inilah, yang atas email address. Kalian klik aja di sini. Nah seperti ini ya, sampai ke blok kayak gini nih. Nah klik, nah ini ya sini, lalu kalian buka edit as HTML, lalu blok semua, copy, lalu paste di sini ya, di input, terus di the body of the card kalian kasih spasi, kasih enter untuk memisahkan ya agar terlihat jelas, lalu paste sini, sesuaikan. Nah ini untuk tampilan email address, kalian rubah aja, misalkan di sini namanya adalah nama, input tipe email kalian ganti aja jadi tag. Oke, tag custom ID, oke kalian masukkan ID apa gitu ya. Foldernya kalian ganti, misalkan di sini ganti nama. Oke, lalu simpan, lalu kita buka lagi, refresh. Nah maka akan tampilannya akan seperti ini ya guys. Nama, terus misalkan apa lagi ya. Oke, selanjutnya kita membuat ini ya guys, misalkan radio ya. Kita buka sini, klik ke sini ya. Ini radio model input tipe. Oke, edit HTML, copy aja, lalu kalian paste di input tadi sini. Radio labelnya ini, grup aja dan copy semua. Oke, sini masuk. Ini hapus dulu.
paste di sini, masuk semua ya, kalian simpan. Oke, refresh. Tinggal kalian pilih-pilih aja guys di sini. Caranya seperti tadi ya, kalian arahkan ini ke sini, lalu diarahkan ke mana yang kalian mau ambil. Akan ke file, input file. Oke, file di sini ya, sini edit HTML, lalu blok semua, copy, lalu paste di sini. Lalu simpan, lalu kalian refresh lagi. Nah seperti itu ya guys. Ini tampilannya aja guys. Di sini kita mencoba memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan template admin LTE ya guys ke aplikasi kita. Ini saya di sini mencontohkan untuk membuat kerangkanya aja seperti ini ya guys. Ini masuk dashboard, input, segala macam di sini. Di sini banyak banget ya tampilan sini. Misalkan sini dashboard, kita ingin mengambil ini nih, ini kita pengen ambil ini, sama kayak tadi langkahnya ke sini. Kalau kalian blok, nah, segini aja nih, kayak ini ya. Nah di row ini kalian edit HTML, lalu blok semua, copy, lalu kalian ke dashboard. Nah dashboard ini adalah dashboard. Nah ini di sini kalian hapus, kalian paste di sini, lalu simpan. Oke, setelah disimpan lalu kalian refresh di dashboard kalian, maka tampilannya akan seperti ini. Ini kenapa cuman segini? Oke, kita lihat lagi kenapa cuman seperti segitu ya. Kita lihat lagi di sini di dashboardnya. Kalian di sini tadi kita sudah memiliki kelas row. Kita rubah lagi di sini row-nya, kita hapus. Nah hapus, lalu yang di bawahnya kita hapus lagi nih. Lalu simpan, karena tadi kita sudah memiliki kelas row ya, jadi double tadi kelas row-nya. Oke, lalu kita refresh. Nah seperti itu ya guys. Tampilan ini jangan khawatir, ini sudah responsif, kalian bisa mengetesnya di inspect. Nah lalu kalian klik yang ini ya, toggle device emulation. Nah kalian misalkan merubah ke iPhone SE, tampilannya sudah sangat responsif ini ya guys. Input, nah, sudah sangat responsif tampilannya. Seperti itu ya guys, cara menggunakan dari tampilan dari admin LTE. Nah ini cara yang seperti ini adalah cara yang offline ya. Cara offline itu kita mendownload semua resource dari admin LTE ke laptop atau komputer kita, lalu kita panggil menggunakan lokal. Tadi contohnya menggunakan pemanggilannya seperti ini, lokal seperti ini ya. Ini di lokalin. Kalau misalkan memanggil secara di internet, contohnya seperti ini, memanggil CSS secara internet. Tapi ini kalian menggunakan lokal. Seperti itu ya guys. Ini Google Font aja nih, huruf aja. Kalau kalian hapus juga tidak terlalu berpengaruh. Tampilannya aja bakalan merubah fontnya ini. Seperti itu ya. Kalau kalian ingin membuat file baru, lakukan cara-cara yang serupa ya yang tadi kita buat. Kalau misalkan pengen drop down, di sini juga bahkan ada drop untuk kayak gimana, layout, navigation seperti ini, drop down nih kan ada ya. Kembali lagi kita cari lagi misalkan elemen general. Nah ini gambar warna-warnanya ya, ini di navi, purple, pink segala macam. Kelas primary-nya kelasnya seperti ini warnanya. Secondary, info, success, warning, denger. Nah ini kan disitu digunakan untuk pewarnaan ya. Kayak misalkan contoh kita di dashboard nih yang 150 yang pertama ini kita ganti warnanya jadi merah seperti ini, kayak di dashboard.
kita yang awal yang tadi kita ganti warnanya di mana nih, last minus. Nah, BG info nih, ini kalian ganti aja BG info nih, karena info ini warnanya seperti ini ya guys. Nih info, kalian ingin merubah warna misalkan menjadi merah, ini merah denger, berarti kalian ganti aja di sini BG denger, save, lalu kalian refresh nih, refresh jadi merah nih. Situ ya admin LTE, pewarnaan dari admin LTE ada primary, secondary, info, success, warning, dan denger. Dan penggunaannya juga sama seperti tadi ya, BG denger, BG warning, BG success, itu sama aja. Nah, untuk iconnya menggunakan font Awesom. Nah, klik aja di sini font Awesom itu apa aja, iconic icon, ion icon. Nah, kalian cari-cari aja di sini icon-iconnya. Button ini tampilannya seperti ini. Banyak sekali ya guys dari tampilan-tampilan dari admin LTE ini ya. Tentunya yang seperti ini kita membutuhkan ya untuk membuat aplikasi agar terlihat bagus aplikasi kita ya dari segi tampilan. Nah, seperti ini kan form general, yang advance-nya kayak gini, multiple nih, breakdown. Nah, seperti ini kan keren ya. Itu ya guys. Lalu editor, nah, pakai editor sudah disediakan nih di sini. Pakai editor B, blok bold semua itu ya. Validation cuma seperti ini doang. Oh iya, validasi query. Nah, seperti ini. Kalau kita klik submit, validasinya akan terlihat seperti ini. Dari table, simple table. Nah, ini table, contoh table. Seperti itu ya guys. Ini table responsif seperti ini. Kalau saya sih biasanya menggunakan data table ya, ini ya. Data table nih. Karena dia sudah include sama search, sama sort by, sama pagination-nya sudah ini ya. Sudah include semua. Dan di sini tuh hilang kan. Kalian search-nya. Ya, ini simple banget membuat table, data table ini guys. Oke, seperti itu aja tutorial kali ini, yaitu tutorial bagaimana cara menggunakan template CSS admin LTE ya guys. Yang tentunya tampilan ini sangat bagus buat kita gunakan guys. Ini kita sudah membuat halaman login seperti ini, terus membuat halaman register, tinggal copy aja, lalu kita membuat tampilan tampilan dinamis ya. Tampilan dinamis itu seperti tadi yang kita pisah-pisah, di footernya pisah, sidebarnya pisah, navbarnya pisah. Jadi kita kalau misalkan ingin merubah sidebar, ini sidebar tinggal kita ke sidebar aja, lalu kita rubah di sini tanpa mengedit ke seluruh file program kita ya. Seperti itu ya guys. Oke, sepertinya cukup tutorial dari Type Hidden. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ketik aja di kolom komentar. Mungkin tutorial ini nggak begitu lengkap, cuman dasarnya kalian sudah tahu lah bagaimana cara menggunakan dari template admin LTE. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.